Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Martin Taha, Wali Kota Gorontalo. Ingin berpesan untuk anak-anakku, siswa dan siswi SD dan SMP sekota Gorontalo yang saya cintai dan saya banggakan. Terus belajar dan jangan patah semangat dengan kondisi yang saat ini. Ikuti terus program belajar dari rumah di Mimosa TV yang kami gagas agar anak-anakku tercinta tetap bisa mengikuti pelajaran secara maksimal. Kepada orang tua atau wali murid, dampingi anak-anak kita selama belajar di rumah. Beri mereka motivasi agar kualitas belajar mengajar tetap memberi hasil yang maksimal. Saya ucapkan selamat mengikuti pelajaran anak-anakku semua. Jadilah engkau anak-anak berguna. Engkaulah generasi penerus masa depan bangsa dan daerah yang kita cintai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahur, pasti sahurnya yang enak-enak, ya kan? Ya walaupun demikian, kalian tetap harus semangat. Nah nanti ibu beri ini ya, yel-yel ya. Kalau ibu bilang, selamat pagi, kamu bilang begini, pagi, pagi, pagi. Ya semua, 1, 2, 3, selamat pagi, 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 pagi. Ya, jadi walaupun sudah siang, kita tetap harus semangat pagi. Jadi jangan patah semangat, walaupun kita di rumah, kita tetap harus semangat. Jangan lupa tetap berdoa supaya semua masalah kita ya segera teratasi dan kita bisa kembali berkumpul, belajar bersama dan semua jadi sehat kembali. Ya, jumpa lagi dengan kita dalam program belajar dari rumah bersama Smart City kerjasama dengan Mimosa TV dan Dinas Pendidikan Kota Gorontalo bersama saya Rusmin Husain dengan materi untuk hari ini mata pelajaran IPA ya, kelas 8 SMP. Jadi dengan materi sistem pengeluaran ya atau sistem ekspresi. Ya, adik-adik sekalian, kita tahu ya, semalam kamu sudah makan, coba bayangkan. Kalau yang kita makan ini selalu setiap hari makan masuk tanpa ada yang keluar, bayangkan. Sampah ini pasti sudah penuh di dalam tubuh kita. Tetapi Allah itu maha baik. Kita diciptakan banyak organ yang dibuat, yang dijadikan untuk sistem pengeluaran. Nah, apa saja yang dikeluarkan? Nah, sebelum kita masuk pada materi, Bu perlu jelaskan bahwa pengeluaran itu ada tiga macam. Yang pertama, kalau yang dikeluarkan dalam bentuk padat, dalam bentuk feses, itu yang disebut dengan defekasi. Jadi pengeluaran zat padat. Ya sudah tidak dibutuhkan lagi oleh tubuh. Kemudian yang kedua, sistem sekresi. Kalau sistem sekresi ini pengeluaran zat yang masih dibutuhkan oleh tubuh. Contohnya apa? Ya bagus, hormon. Apalagi? Enzim. Ya bagus. Apalagi yang ketiga? Yang ketiga adalah ekskresi. Ya, apa artinya? Ya, ekskresi itu adalah pengeluaran zat yang sudah tidak dibutuhkan lagi oleh tubuh. Kenapa dia harus dikeluarkan? Bayangkan kalau tidak dikeluarkan sudah menumpuk dalam tubuh kita. Ya, alhamdulillah ada zat ini yang harus dikeluarkan ini, yakni organ yang ada di dalam sistem ekskresi. Nah, ini yang akan kita bahas pada hari ini dalam materi sistem ekskresi. Ya, sebelumnya Ibu akan bacakan untuk tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yakni yang pertama menyebutkan organ-organ penyusun sistem ekskresi. Kemudian yang kedua, mendeskripsikan fungsi sistem ekskresi. Yang ketiga, menjelaskan
hubungan struktur dan fungsi pada organ ginjal, kemudian menjelaskan hubungan struktur dan fungsi pada organ paru-paru, menjelaskan fungsi dan struktur dari organ hati, demikian juga pada organ kulit. Ya. Nah, sekarang kita masuk pada materi untuk tujuan pembelajaran yang pertama ya. Jadi, nah tadi kita sudah membahas tentang pengertian sistem ekskresi. Sekarang organ apa saja yang berperan dalam sistem ekskresi tersebut? Coba, siapa yang bisa menyebutkan? Apa? Ya, satu, Ibu beri ini ya, satu kata yang bisa gampang diingat. Ginjal kupahat. Ginjal, dua, kulit. Ya. Yang ketiga, paru-paru, hati. Ya, jadi ginjal kupahat. Ginjal, kulit, paru-paru, hati, ginjal kupahat. Nah, apa saja yang dikeluarkan? Yang pertama ginjal. Ginjal itu mengeluarkan apa? Kalau kamu misalnya habis minum banyak, pasti akan apa? Mengeluarkan ya urin, air kencing yang biasa kita sebut ya. Baru kalau kulit mengeluarkan apa kalau siang hari? Ini saat ini, kalau kamu berada dalam kamar yang tertutup tidak ada AC, apa yang terasa? Aduh, ini keluar apa? Keluar keringat. Ya. Kemudian kalau kupaha, paru-paru mengeluarkan ya karbon dioksida. Kemudian hati mengeluarkan empedu. Itu yang akan kita bahas. Sekarang yang pertama ginjal. Kita lihat ginjal ya. Jadi ginjal itu kita lihat dulu strukturnya. Struktur atau letak dan struktur ginjal ya. Ginjal itu letaknya di mana tubuh kita? Ginjal di mana ya? Di sini nih. Tapi di belakang, Allah itu maha baik ya. Sudah diciptakan organ vital ini kemudian dilindungi supaya tidak gampang kena gangguan dari luar. Jadi dia dilindungi oleh tulang-tulang rusuk, kemudian di tulang belakang. Dia pas di pinggang kita, 2 buah. Jadi kiri dan kanan, ada 2 buah ya, kiri kanan. Nah, ginjal ini berperan di dalam menghasilkan urin. Tapi sebelum proses pembentukannya, bagaimana cara urin ini dibentuk oleh ginjal, kita lihat dulu strukturnya. Karena ini ada hubungan dengan fungsi dari ginjal itu sendiri. Jadi kamu lihat ya. Bagian-bagian ginjal, nih lihat. Nah nih, ginjal itu seperti buah kacang ercis ya, kacang merah. Kemudian kan di luar itu ada kulitnya. Ya, kulit, kemudian di kulit itu namanya dulu kulitnya namanya korteks. Kemudian kalau kulitnya dikeluarkan apa namanya setelah itu? Ada daging kan? Nah itu disebut dengan medula. Medula kemudian di dalam medula itu, di dalamnya lagi ada yang disebut dengan pelvis atau rongga ginjal. Nah kemudian yang ini nih, keluar dari ginjal itu ada yang saluran yang disebut dengan saluran ureter. Nanti fungsinya kita akan lihat di akhir nanti ya. Kita lihat dulu dia punya bagian-bagian ini ya. Jadi kalian harus kuasai di bagian kulit itu ada apa. Nanti kita lihat. Oh ternyata disitulah tempat bagaimana bisa terjadi urin. Di kulit itu ternyata ada berjuta-juta nefron. Apa itu nefron? Nah nefron itu terdiri dari ada badan Malpighi, ya badan Malpighi dengan tubulus yang berkelok-kelok. Nah badan Malpighi itu ada 2. Nih ada yang bentuk glomerulusnya, yang bentuk anyaman, kemudian yang bentuk cawan ini, yang bentuk cawan. Nih kita lihat ya.
agak terlambat ini. Jadi di bagian korteks, ingat ya, di bagian korteks itu ada nefron, berjuta-juta nefron, 1 sampai 2 juta nefron. Kemudian nefronnya itu ada dua macam. Ya, terdiri dari badan Malpighi, kemudian ada tubulus yang berkelok-kelok. Nah, di badan Malpighi itu ada 2. Ada kapsula Bowmannya, kemudian ada glomerulus yang seperti anyaman. Nah, kalau kalian biasa membuat teh, biasa kan kita menyaring teh ya. Jadi pakai ini ya, tapis-tapis. Nah, tapisannya itu yang disebut glomerulus. Kemudian penampungnya itu yang disebut dengan kapsula Bowman. Nah, kemudian saluran berkelok-kelok nih. Ada setelah dari badan Malpighi turun tuh. Ada. Nah, yang turun ini itu yang disebut dengan tubulus contortus proximal. Tubulus contortus proximal. Kemudian ada yang melengkung. Ini. Yang melengkung itu yang disebut dengan lengkung Henle. Ya, lengkung Henle. Nah, kemudian ada yang naik, tubulus yang naik. Ya, itu namanya tubulus contortus distal. Ingat-ingat ya, karena ini ada hubungan dengan proses pembentukan urin. Oke? Nah, baru ada yang ke bawah tuh. Lihat, ada yang panjang ke bawah. Itu namanya tubulus pengumpul. Ya, udah ya. Jadi sudah hafal. Oke, ulang. 1 di korteks, kemudian yang di bagian dalamnya ada daging atau medula. Kemudian ada pelvis atau rongga. Nah, di korteks ada nefron. Nefronnya ada 2, badan Malpighi dan ada kapsula Bowman. Nah, masing-masing ada fungsi. Nah, bagaimana fungsinya kita lihat pada proses pembentukan urin. Kamu amati, kamu dengarkan, simak baik-baik video berikut ya. Proses pembentukan urin dimulai dengan tahap filtrasi. Filtrasi merupakan proses penyaringan darah pada bagian glomerulus. Hasil filtrasi ini disebut dengan urin primer. Tahap yang kedua adalah reabsorpsi. Reabsorpsi adalah proses penyerapan kembali zat-zat yang masih diperlukan oleh tubuh, seperti air, glukosa, asam amino, ion natrium, kalium, kalsium, klorida, dan HbO4. Reabsorpsi terjadi pada bagian tubulus contortus proximal dan lengkung Henle. Hasil reabsorpsi tersebut disebut dengan urin sekunder. Tahap yang ketiga adalah augmentasi. Augmentasi merupakan proses pengumpulan urin dimulai dari bagian tubulus contortus distal dan tubulus collectivus. Hasil dari augmentasi disebut dengan urin sesungguhnya. Urin sesungguhnya mengandung ion H+, K+, NH3, kreatin, dan air. Ya, baiklah. Sudah simak toh bagaimana proses pembentukan urin. Jadi dimulai dari proses penyaringan dulu ya, yang disebut dengan filtrasi. Di mana tempatnya? Di mana? Ya, bagus. Di glomerulus. Menghasilkan apa? Urin primer. Bagus. Nah, urin primer ini mengandung apa? Ya, ada air, urea, kemudian ada amonia, ada glukosa, ada asam amino, dan garam-garam mineral. Nah, urin primer ini kemudian melanjutkan perjalanan kemana? Ke tubulus contortus proximal. Nanti diapakan di sana?
ya terjadi proses reabsorpsi, yakni penyerapan zat-zat sisa metabolisme yang bisa menjadi racun. Ya, kemudian di sana di urin sekunder ya, sekarang urin sekunder. Jadi Ibu ulangi. Jadi yang pertama filtrasi itu menghasilkan urin primer. Tempatnya di mana? Di glomerulus. Kemudian yang kedua reabsorpsi. Penyerapan kembali zat-zat yang masih berguna. Glukosa itu kan masih berguna, diserap. Nah, kemudian di mana tempatnya? Terjadinya di tubulus contortus proximal. Kemudian tahapan yang ketiga yakni adalah augmentasi, penambahan zat-zat yang tidak berguna lagi. Seperti apa? Ya misalnya kita minum obat-obatan kan tidak diperlukan oleh tubuh kalau misalnya ada yang beracun. Nah dikeluarkan dia, harus dibuang dari tubuh. Nah itulah yang akan menjadi urin sesungguhnya. Nah sudah selesai kan pembentukan urin, kemudian dia akan keluar dari ginjal. Kemana? Melalui ini nih. Jadi dikeluarkan keluar dari ginjal, kemudian keluar melalui ureter. Ya, ini ada ureter, kemudian ditampung di kantung kemih. Nah, kalau sudah penuh kita serasa kebelet mau buang, dia akan keluar melalui uretra. Ya, jadi itu ya prosesnya, mekanisme jalannya urin keluar dari tubuh. Jadi dari dibentuk dulu, kemudian dia dikeluarkan ya dari ginjal melalui ureter, ditampung di kantung kemih, dikeluarkan dari tubuh melalui uretra. Ya, bagus. Sekarang kita masuk pada organ yang kedua, yakni kulit. Kulit fungsinya sebagai apa, adik? Sebagai pelindung. Nih, coba bayangkan kalau tidak ada kulit ya. Allah itu, memang sudah menciptakan manusia ini dengan sebaik-baiknya, dengan sesempurna-sempurnanya. Kulit ini banyak perannya, tetapi yang dibahas di sini adalah kulit sebagai alat ekskresi. Sekarang Ibu mau bertanya, kenapa kulit dimasukkan pada alat ekskresi? Karena memiliki apa? Biasa kita kalau kalau siang hari ya, mengeluarkan apa kalau siang hari adik-adik keluar dari kulit? Ya keringat. Untuk apa fungsinya keringat itu ya? Ya kalau misalnya kita berolahraga, kita kan merasa suhu tubuh kita merasa panas ya, agak naik. Nah, tubuh menetralkan kembali, menurunkan suhunya supaya normal itu dengan cara mengeluarkan keringat. Nah, lihat ini. Kita lihat dulu strukturnya ya. Nah, bagian atas, ini ada bagian atas yang disebut dengan epidermis. Kemudian ada dermis, nah yang lapisan kedua. Kemudian lapisan di bawah dermis yakni lapisan subkutan. Ya, jadi ada epidermis, kemudian dermis dan ada lapisan di bawah dermis yakni subkutan atau yang bisa disebut dengan jaringan adiposa atau jaringan lemak. Nah, ada apa saja di jaringan epidermis itu? Kamu pasti sering kulit kamu mengelupas ya. Nah, coba bayangkan kalau kulit kamu mengelupas, kemudian di situ ada pembuluh-pembuluh darah. Pasti darahnya ngucur ya. Cuman Allah memang sudah menciptakan bahwa pembuluh darah itu bukan di situ, agak ke bawah di bagian dermis. Di kulit bagian atas itu bagian epidermis itu ada kulit sangat, kemudian itu selalu mengelupas. Nanti dia akan diperbaharui, makanya kita harus selalu membersihkan kulit kita, wajah kita ya terutama ya. Kalau mau tidur, terutama anak gadis ini harus dibersihkan supaya tidak numpuk itu sel-sel kulit mati. Nah, kemudian di lapisan kedua ada apa? Di situ banyak. Ada pembuluh darah,
kemudian ada kelenjar keringat, ada kantung rambut, dan ada ujung-ujung saraf peraba. Nah, makanya kulit itu selain sebagai indera peraba, kemudian dia juga sebagai indera ekspresi, alat ekspresi, maaf ya, alat ekspresi dan indera peraba, karena di sana ternyata ada ujung-ujung saraf peraba. Nah, itu nanti kita bahas di kelas 9 ya. Cuman sekarang yang penting kamu ingat bahwa kulit itu termasuk sebagai indera, sebagai organ ekspresi itu karena memiliki kelenjar keringat, di mana dia mengeluarkan keringat yang mengandung zat-zat yang tidak diperlukan lagi oleh tubuh. Ya. Kemudian di lapisan yang ketiga itu ada jaringan adiposa. Nah, di sanalah disimpan lemak-lemak kita ya. Sebagai bantalan, fungsinya sebagai bantalan. Kemudian nih fungsi kulit lain ya, selain sebagai alat ekspresi, dia juga ternyata bisa untuk tempat pembuatan vitamin D. Ya, juga sebagai pengatur suhu tubuh. Ya, jadi adik-adik tolong diingat ya, fungsi kulit. Kemudian kamu harus mampu bersyukur, setiap hari harus bersyukur. Allah ini menciptakan kita sebaik-baiknya, sesempurna-sempurnanya. Semuanya, tidak ada yang tidak ada fungsi, tidak ada yang tidak ada guna. Pasti semuanya berguna. Ya, kita lihat dulu satu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wali Kota Gorontalo, atas nama pemerintah Kota Gorontalo, yang saat ini didampingi oleh Bapak Kapolres Gorontalo Kota, Ketua DPRD Kota Gorontalo, Bapak Dandim 1304 Gorontalo, Kepala Kejaksaan Negeri Gorontalo, Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo, Wakil Wali Kota Gorontalo, dan Ketua Majelis Ulama Kota Gorontalo, menyampaikan himbauan kepada seluruh masyarakat Kota Gorontalo dalam rangka menghadapi bulan Ramadan dan Idul Fitri 1441 Hijriah. Kami mengajak pada seluruh warga masyarakat, kaum muslimin dan muslimat untuk menjalankan ibadah puasa dengan penuh khusyuk dan mengamalkan seluruh amalia-amalia Ramadan dengan penuh tawadhu. Kami menganjurkan untuk tidak melaksanakan mudik. Bagi warga masyarakat Kota Gorontalo yang punya orang tua maupun sanak saudara di daerah-daerah yang sudah tergolong zona merah penyebaran virus corona, untuk tidak melakukan mudik. Sebaliknya, bagi warga masyarakat Kota Gorontalo yang bekerja di daerah yang sudah tergolong zona merah penyebaran COVID-19, yang orang tua dan keluarganya berada di Kota Gorontalo, diharapkan orang tua dan keluarganya yang berada di Kota Gorontalo bisa membangun komunikasi untuk menunda kepulangan datang di Kota Gorontalo. Kami pemerintah Kota Gorontalo dan seluruh unsur musyawarah pimpinan daerah senantiasa bekerja keras untuk mencegah masuknya virus corona atau yang kita sebut dengan COVID-19 di Kota Gorontalo. Demikian himbauan ini disampaikan kepada seluruh warga masyarakat Kota Gorontalo untuk diindahkan. Gorontalo bergerak, Gorontalo menjaga, Gorontalo bertahan, Gorontalo melawan corona. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik adik-adik, kita ulangi ya fungsi kulit ya. Yang pertama apa? Ya, sebagai pelindung. Kemudian yang kedua sebagai ya organ ekskresi. Yang ketiga sebagai tempat pembentukan vitamin D. Kemudian yang keempat ya sebagai tempat penyimpanan lemak. Yang terakhir apa?
ya sebagai organ peraba. Ya bagus ya. Tetap semangat ya, masih semangat? Ini dicatat, harus dicatat. Karena sebentar ada tugas ya yang harus kamu kerjakan. Ya nanti juga Ibu akan berikan pertanyaan, bagi siapa yang menjawab Ibu akan kasih nilai ya, terutama untuk yang siswa Ibu. Nanti kalau yang lain itu ada tenang, ada guru-guru kalian juga memantau. Nanti kamu yang aktif beri nilai. Nah sekarang kita masuk pada organ yang ekskresi yang ketiga ya. Apa tadi? Ginjal kupahat, ginjal kulit pahat, paru-paru. Ya bagus. Pernah kamu belajar paru-paru itu sebagai organ apa ya? Oh, sebagai organ respirasi. Ya betul, respirasi. Ya ini organ pernapasan. Kok sekarang Ibu bahas lagi di sistem ekskresi? Ya coba semua tarik napas. Tarik napas. Ya bagus. Hembuskan. Coba kamu tarik napas kemudian tahan sampai berapa menit. Apa yang terjadi? Ya memang Allah sudah ciptakan ini sebaik-baiknya. Semua ada aturannya. Jadi ada yang masuk. Apa yang diambil? Apa yang ditarik? Oksigen. Kemudian dihembuskan karbon dioksida. Nah coba untuk membuktikan apa kalau ada yang keluar itu dari pernapasan kita. Coba semua depan kaca nanti bernapas. Nanti apa yang kelihatan di kaca itu? Ada uap toh? Ya, karena dari hasil pernapasan itu ternyata ada yang harus dikeluarkan. Yakni karbon dioksida dan uap air. Ya, kemudian kita lihat ya untuk paru-paru itu kan pasti kamu masih ingat strukturnya. Karena kita pernah belajar ya, minggu lalu belajar tentang sistem pernapasan. Paru-paru itu di mana letaknya? Ya, kemudian ada berapa? 2. Ya, bagus. Kemudian keluar ada cabangnya, jadi seperti pohon ada cabang. Kemudian dari cabang ada cabangnya lagi, dari cabang itu keluar cabang lagi. Jadi paru-paru, kemudian ada cabangnya, itu nanti keluar. Itu ya, nah kamu lihat saja di ini ya. Jadi ada paru-paru, kemudian ada cabangnya keluar yang disebut dengan trakea. Kemudian kemudian cabangnya dari trakea itu namanya bronkus. Cabang bronkus, bronkiolus. Nah, pada bronkiolus itu atau dalam paru-paru itu ada gelembung-gelembung yang disebut dengan gelembung-gelembung alveolus, gelembung-gelembung udara atau yang disebut dengan alveolus. Di sana fungsinya apa ya? Ya, masih ingat Pak Dulut? Ya, sebagai tempat pertukaran O2 dan CO2. Ya, jadi untuk paru-paru atau yang disebut juga dengan pulmo itu jumlahnya ada sepasangnya. Bayangkan kalau cuma sebelah. Aduh, ya Allah. Terima kasih Allah. Ada 2 pasangnya, ada sepasangnya. Jadi ada 2 buah. Ya. Kemudian ada cabangnya yang disebut dengan trakea. Dari trakea itu keluar cabang lagi yang disebut dengan bronkus. Nah, kemudian ada bronkiolus. Kemudian ada alveolus. Ya, jadi itu ya. Jadi paru-paru selain sebagai organ pernapasan juga sebagai organ ekskresi. Kenapa? Karena ternyata paru-paru juga mengeluarkan zat sisa yang tidak diperlukan oleh tubuh. Dan kalau tidak dibuang, tidak dikeluarkan dari tubuh akan jadi racun bagi tubuh kita. Bayangkan saja, ya, kalau darah kita itu hanya mengandung karbon dioksida. Ada oksigen dengan karbon dioksida. Ya tentu kita akan lemas, bisa kita akan pingsan.
Karena ingat, karbon dioksida itu lebih kuat ikatannya dengan hemoglobin dibanding dengan oksigen. Nah, jadi makanya kita harus selalu berada di tempat yang bebas polusi. Bagaimana caranya? Waktu itu nanti di materi ya, pasti kamu juga sudah selalu lakukan ini. Nah, yang terakhir yakni tentang organ yang terakhir yakni ginjal kupahat. Hati. Hati itu di mana letaknya? Sakit hati. Pokoknya kita sakit hati. Di sini dia tunjuk. Ya, ternyata itu cuma sakit hati ini ya. Ya. Letak hati sebenarnya itu berada di atas dari ginjal kanan ya. Makanya ginjal kanan itu agak ke bawah dibanding dengan ginjal kiri, dia agak ke ini ya. Ya, jadi kalau selesai ini, kalau ada yang mau bertanya, silakan hubungi kami ya di line telepon yang ada di layar TV Anda. Ibu tunggu. Ya, jadi hati juga sebagai alat pengeluaran. Sekarang Ibu mau tanya, kenapa hati masuk pada organ pengeluaran atau organ ekskresi? Karena menghasilkan empedu. Lah, fungsi empedu apa? Kenapa masuk organ ekskresi? Ayo, siapa yang bisa menjawab? Masa Ibu terus yang ngomong, gantianlah. Kamu dulu. Anggap saja ini dalam kelas. Ya, yang aktif, tenang, ada nilai dari Ibu guru. Nah, guru-guru yang di sekolah kamu juga memantau loh, ada nilainya nanti. Beda dengan orang yang tidak mau aktif. Jadi jangan anggap bahwa kita di rumah itu tidur aja dari pagi, bangun tidur, begitu terus. Ya pasti lama-lama bosan, makanya sampai sekarang banyak yang SMS, Ibu kapan mau sekolah? Pokoknya sekarang ini nikmati dulu, belajar di rumah. Yang penting jangan lupa kita tetap harus berdoa agar semua situasi ini kembali normal. Ya, dan jangan lupa belajar. Apalagi sekarang, Dinas Pendidikan Kota Gorontalo ini memang luar biasa ya. Ya, untuk mengatasi situasi seperti ini mampu untuk mengadakan kegiatan belajar mengajar seperti ini. Jadi jangan lewatkan. Nah, rugi kalau cuma tidur. Ya, ada yang mau bertanya? Ayo silakan yang mau bertanya. Kenapa organ hati itu dimasukkan pada organ ekskresi? Ya. Halo? Belum ada ya? Ya, kita lihat dulu fungsi hati secara keseluruhannya. Jadi yang pertama menghasilkan empedu. Kemudian yang kedua untuk mengekskresikan ureum. Kemudian yang ketiga ya, untuk menetralkan racun. Keempat, merombak sel darah merah yang telah tua. Ini lagi, sel darah merah kita itu ternyata hidupnya hanya 120 hari loh. Kemudian dia masuk ke dalam hati untuk dirombak. Nah, dirombak di sana dia nanti akan menghasilkan bilirubin. Nah, bilirubin ini yang akan memberi warna feses kita yang berwarna kuning. Nah, makanya feses berwarna kuning. Kemudian ada juga urobilin, itu dikeluarkan melalui urin kita, makanya berwarna kuning. Ya, kita lanjut ya. Kemudian hati juga ternyata bisa untuk membentuk vitamin A dari provitamin A. Kemudian sebagai tempat pembentukan ya fibrinogen dari dan protrombin. Ya, jadi fibrinogen dan protrombin itu ingat dalam proses pembekuan darah ya, bagus. Jadi itu ternyata dibentuk di hati. Nah, sekarang kita selesai ya, ada 4 organ tadi. Nah, supaya keempat organ tadi tidak mengalami gangguan, kita harus jaga, kita harus syukuri dulu. Kalau kita mampu bersyukur, pasti kita akan jauh dari penyakit. Ya, bagaimana sudah haus tidak mau minum, sudah mau ini serasa udah penuh, kebelet
Ya, sudah kebelet tapi tidak mau ke kamar mandi. Anteng, masih anteng, pegang HP. Padahal sudah kebelet. Ya, apa salahnya kamu? Coba buang dulu itu, buang. Kalau tidak nanti akan malah jadi gangguan pada ginjal. Coba kalau ginjal sudah rusak, wah pasti kita akan mengeluarkan jutaan rupiah untuk kita harus cuci darah. Ya, makanya syukuri yang sudah diberikan, dijaga baik-baik. Minum air, jangan tahan-tahan tuh minum air, nanti mau kena dehidrasi. Ya, jadi gangguan ginjal itu pasti sudah banyak yang sering dengar ya. Ada yang gagal ginjal, ada yang batu ginjal ya, batu ginjal. Kemudian ada yang neprosis. Nah, itu gangguan-gangguan pada ginjal. Kemudian ada juga yang pada ada albuminuria. Kalau di ginjal kita itu ada albumin. Di urin kita ada albumin, kemudian ada juga glukosa. Itu yang disebut dengan apa? Glukosa. Kalau kencingnya mengandung glukosa, berarti kita mengidap penyakit kencing manis. Ya, kencing kita manis. Untuk membuktikan apa kalau kita kencing manis? Kalau kita mau kencing kemudian ada semut, berarti kencing kita manis. Ya, halo. Ada yang mau bertanya ya? Alhamdulillah. Ya, silakan. Dikecilkan volumenya dulu, Bu. Halo? Ya, Nak, ya. Ayo. Sudah terdengar. Ayo silakan sayang. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Perkenalkan, nama saya Rahmat Abbas dari SMP 5 Negeri Gorontalo. Ya, silakan. Saya ingin bertanya bagaimana cara kita untuk menjaga agar organ kita tetap sehat. Ya. Organ yang mana sayang? Organ yang mana? Keempat-empatnya ya? Hanya? Organ ginjal. Ya, dikecilin dulu. Kecilin dulu volumenya. Ya, supaya ibu bisa dengar. Oke, kecilin. Ya. Organ ginjal. Ya, bagus. Pertanyaannya bagaimana supaya kita bisa bagaimana cara kita ya menjaga supaya ginjal kita tidak mengalami gangguan. Tadi ibu bilang, ini kamu yang suka main game, suka pegang HP sampai tidak mau minum air. Mau minum air saja malas. Makanya kita bisa kena dehidrasi. Coba bayangkan yang kita masuk ke makanan-makanan yang kemudian untuk penyerapannya itu tidak ada air, kurang air. Nah, itu kan memperberat kerja dari glomerulus, kerja dari ginjal. Coba sama dengan kita menyaring teh. Kalau terlalu banyak yang disaring, cairannya yang airnya itu kurang, kan ini memperberat kerja dari si tapis-tapis kan. Nanti dia malah tumpah-tumpah. Kalau ini terjadi terus-menerus, nanti glomerulus kita bisa hancur, bisa rusak, bisa bolong. Ya. Nah, kemudian nanti yang harusnya dibuang itu malah bercampur lagi dengan urin, kemudian nanti keluarkan. Kalau itu padahal zat yang berguna, kayak glukosa, kan glukosa berguna. Nah, kemudian dibuang karena tidak mampu menyaring, dibuang akhirnya urin kita mengandung glukosa. Itu akibat apa? Kelalaian kita juga. Nah, kemudian kita mau pengen kencing, udah kebelet. Masih ditahan-tahan. Baru kau cuman main HP terus padahal sudah kebelet. Lari dulu sebentar, buang air dulu itu. Ya, supaya ini ginjal kita ya terutama di bagian ini ya, di bagian ureter kemudian di kantung kemihnya ini tidak akan penuh ini urin. Kalau sudah penuh di sana kan ada garam-garam mineral. Nanti dia akan mengkristal, dia kemudian akan menyumbat saluran yang keluar dari urin itu, dari ginjal. Apa namanya? Ureter ya, ureter. Ya, jadi ureter ini nanti akan tersumbat dengan garam-garam mineral tadi yang sudah mengkristal. Dan itu yang disebut dengan batu empedu. Nah, kemudian dia keluar kan susah, sakit, terasa sakit. Siapa juga yang mengalami? Kan kamu. Makanya jangan malas untuk buang air kecil.
dah kebelet masih ditahan-tahan. Dan nak, mungkin juga ada yang dari teman-teman lain yang sudah pernah membaca bagaimana kiat-kiat untuk menjaga ginjal kita tetap sehat. Mungkin ada yang bisa memberikan masukan pada teman kamu bagaimana kiat-kiat yang kamu lakukan cara sehat untuk bisa menjaga ginjal kita ini agar tetap sehat. Ada yang mau berpartisipasi? Silakan. Ya. Jadi kita lanjut ya. Kalau masih ini, nanti kalau yang mau bertanya silakan lagi hubungi ya. Ibu lanjutkan kembali ya. Jadi gangguan pada ginjal tadi, kemudian gangguan pada kulit. Nah kulit juga seperti itu, kita harus jaga. Harus dibersihkan. Iya, silakan. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kecilkan nak, kecilkan. Kecilkan dulu volumenya. Supaya ibu bisa dengar. Jangan lupa sebut nama. Dan setelah. Ya. Perkenalkan nama saya Nurhaliza Suditiro. Ya. Saya Nurhaliza Suditiro. Dari SMP Negeri 5. Ya, kecilkan sayang. SMP Negeri 5. Ayo kecilkan dulu. Bagaimana cara Ayo sayang. Bagaimana cara kita untuk menjaga agar kulit tetap sehat? Iya, bagus. Nah, ini juga mau ibu jelaskan ya. Memang belum. Ya, dengarkan baik-baik ya. Sama dengan ginjal tadi, kulit juga harus dijaga kebersihannya. Kita harus mandi berapa kali sehari? Sehari sekali. Aduh, saking malasnya bangun tidur cuman main HP. Jadi lupa mau mandi. Ya, tahu-tahu sore. Jadi mandi sore, cuman 1 kali. Ya tidak boleh begitu, makanya kita akan kalau begitu caranya kita pasti akan kena penyakit kulit. Nah, apalagi dengan keadaan sekarang ya, adanya wabah COVID. Ya, kalau tidak mandi-mandi, begitu pulang dari luar, ini sudah menempel, kita tidak tahu kita sudah terkontaminasi dengan virus itu, kemudian kita memegang sesuatu, ya akhirnya kita bisa tertular. Ya, makanya pulang dari bermain ya, dari luar, tapi sekarang alhamdulillah ya, Gorontalo sudah ada PSBB, jadi kita tetap di rumah ya, stay di rumah. Ya, walaupun stay di rumah tetap harus mandi supaya kulit kita ini tetap bersih. Ya, kemudian ini yang para gadis ini kalau malam dibersihkan ini kulit muka. Ya, kemudian juga apalagi ya, supaya kulit kita tetap bersih. Ya, minum air juga harus cukup. Jangan kurang, kalau tidak akan kerut-kerut ini. Kekurangan air itu nanti dehidrasi loh. Kelihatan di kulit kita, tidak segar. Ya, jadi kemudian kita harus makan makanan yang bergizi. Ibu tidak ada sayur-sayuran yang harus yang bukan yang nanti, wah sayur biasa saja. Yang penting dia memenuhi 4 sehat 5 sempurna cukup. Tidak usah harus yang mahal-mahal. Ya, yang bisa didapat di pekarangan, makanya rajin menanam. Supaya kita kalau mau masak tinggal ambil itu sayuran, kita petik, kita masak. Akhirnya kita bisa menjaga kesehatan kulit kita juga ya. Nah itu untuk cara menjaga kulit supaya kulit kita tetap sehat. Kalau tidak dijaga nanti akan gatal-gatal. Itu salah satu gangguan, gatal-gatal. Kemudian nanti kalau digaruk-garuk nanti akan kudisan. Ya, kemudian kalau tidak mandi juga dia kan lembab. Nanti jamur itu suka loh tumbuh di tempat yang lembab. Makanya dia akan jamuran. Kulit kalau sudah jamuran, ada yang putih-putih itu. Ya, apa namanya? Ya, panu. Itu nanti akan ada panu. Ya, malu-maluin kan kalau anak cowok, anak gadis ada panu. Kan kalau di pipi, apalagi di pipi. Makanya jangan malas untuk mandi ya.
gampang, cuman mau mandi, cuci muka kalau pulang dari luar, dari bermain, cuci muka, cuci tangan supaya tidak menyentuh bagian kulit kita, kulit muka terutama ya, kulit muka kita. Nanti kalau tidak ini kita misalnya memegang sesuatu yang ini ada kotoran atau ada kuman, kemudian kita garuk-garuk, kita pegang tangan, nanti malah jadi infeksi. Nah, itu salah satu gangguan. Nah, mudah kan? Nah, kemudian kita pindah pada gangguan pada paru-paru. Paru-paru, jadi ini gangguan-gangguan pada organ ekskresi ya. Nah, ketiga, ya. Ada telepon yang masuk, silakan. Ya, silakan. Halo, Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nujan Sapi dari SMP Negeri 2. Wah, ya. SMP 2, bagus. Mengapa kita harus berkeringat ketika suhu udara panas? Ya. Ada pasti yang sudah dengar tadi ya Ibu jelaskan. Ada yang mau berpartisipasi? Ibu tadi sempat singgung. Ayo, ada yang mau berperan? Berpartisipasi menjawab? Ayo, tadi Ibu sempat jelaskan itu ya. Ayo sayang, ada yang mau menjawab? Silakan. Nah, kenapa kalau kita berkeringat? Tadi nak, kita mengeluarkan, kalau kita ini ya, suhu tubuh kita meningkat, kita akan mengeluarkan keringat. Nah, kayak kalau habis berolahraga, berolahraga, nanti suhu tubuh kita naik, toh? Ya, coba mungkin ada yang mau menjawab ini, silakan. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Nama saya Nur Halia Cikditiro. Dari sekolah Dari mana? SMP Negeri 5. Ya, mungkin ini mau menjawab ya? Mau bantu ya? Saya ingin iya. Oke, ya. Silakan sayang. Untuk membunuh racun-racun di dalam tubuh dalam manusia. Ya. Ada lagi? Sehingga sinar matahari menyinari tubuh manusia sehingga tubuh mengeluarkan keringat. Ya. Oke ya, terima kasih ya sayang ya. Sudah berpartisipasi. Ya. Ya. Jadi yang tadi bertanya, nah kenapa ya suhu tubuh kita pada saat meningkat kita mengeluarkan keringat, bagaimana ya caranya ya. Jadi pada saat kita berolahraga itu suhu tubuh kita kan meningkat. Nah supaya suhu tubuh kita normal kembali, tubuh itu akan mengeluarkan keringat. Ya, kemudian jadi di pembuluh darah kita ini di bagian dermis ya tadi ya, dermis itu ada pembuluh darah, dia nanti akan melebar pembuluh darahnya, kemudian dia akan mengeluarkan suhu tubuh, mengeluarkan suhu yang kemudian suhu tubuh kita akan meningkat, agak menurun ya, supaya suhu tubuh yang tadinya meningkat dia akan menurun, akan normal kembali dengan adanya keluar keringat. Yang keringat ini kemudian akan keluar melalui kelenjar keringat. Makanya di pori-pori kita atau yang kita raba begini itu biasa berkeringat. Fungsinya seperti itu. Jadi supaya coba kalau tidak kayak ini ya, orang demam, kalau tidak misalnya kita panas tuh, kemudian tidak berkeringat. Panas sekali badan kita. Jadi nanti sudah minum obat, baru kalau keluar keringat, pertanda kita sudah tidak demam lagi. Ini suhu tubuh kita agak menurun. Jadi itu ya. Ada lagi yang mau bertanya? Ada lagi yang mau bertanya sayang? Silakan. Mana? Baru dari 2 sekolah ini, SMP 5 sama SMP 2. Sekolah lain mana nak? Jangan takut-takut bertanya ya. Ada yang menjawab silakan. Kalau tidak ibu yang mau bertanya.
Nah, Ibu lanjutkan dulu ya. Nah, kemudian gangguan pada paru-paru. Nah, gangguan pada paru-paru yang organ yang ketiga ya. Jadi di sana juga paru-paru kita sudah pelajari, yakni sebagai sistem pernapasan, organ respirasi, kemudian dia juga sebagai organ ekskresi. Nah, dia juga akan mengalami gangguan kalau tidak dijaga kesehatannya. Caranya bagaimana? Paru-paru, ya otomatis kita harus selalu berada di udara segar. Nah, coba kalau di tempat yang berpolusi, dia akan rebutan ini oksigen dengan karbon dioksida. Kasihan pembuluh darah cuma membawa karbon dioksida, akhirnya oksigen ditinggal. Akhirnya darah kita kekurangan oksigen. Kemudian lagi tukang ini nih, yang perokok. Nah, yang selalu sembunyi-sembunyi merokok. Nih, kalau kamu merokok, itu juga akan merusak paru-paru. Ya, jadi nanti ada ini ya, akan ada soal tugas ya yang harus kamu kerjakan di rumah. Ini silakan tugas. Jadi buatkan skema pembuatan urin, kemudian yang kedua apa yang harus kita lakukan agar kulit tidak terkontaminasi dengan virus yang sedang mewabah sekarang ya. Kemudian yang ketiga, apa fungsi hati sebagai alat pengeluaran. 4, bagaimana cara kita merawat paru-paru agar tetap sehat. Yang kelima, tuliskan macam penyakit pada organ ekskresi. Ya, adik-adik sekalian, kita break dulu ya. Ya, saksikan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wali Kota Gorontalo atas nama pemerintah Kota Gorontalo yang saat ini didampingi oleh Bapak Kapolres Gorontalo Kota, Ketua DPRD Kota Gorontalo, Kejaksaan Negeri Gorontalo, Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo, Wakil Wali Kota Gorontalo, dan Ketua Majelis Ulama Kota Gorontalo menyampaikan himbauan kepada seluruh masyarakat Kota Gorontalo dalam rangka menghadapi bulan Ramadan dan Idul Fitri 1441 Hijriah. Kami mengajak pada seluruh warga masyarakat, kaum muslimin dan muslimat untuk menjalankan ibadah puasa dengan penuh khusyuk dan mengamalkan seluruh amaliah-amaliah Ramadan dengan penuh tawadhu. Kami menganjurkan untuk tidak melaksanakan mudik. Bagi warga masyarakat Kota Gorontalo yang punya orang tua maupun sanak saudara di daerah-daerah yang sudah tergolong zona merah penyebaran virus corona, untuk tidak melakukan mudik. Sebaliknya, bagi warga masyarakat Kota Gorontalo yang bekerja di daerah yang sudah tergolong zona merah penyebaran COVID-19, yang orang tua dan keluarganya berada di Kota Gorontalo, diharapkan orang tua dan keluarganya yang berada di Kota Gorontalo bisa membangun komunikasi untuk menunda kepulangan datang di Kota Gorontalo. Kami pemerintah Kota Gorontalo dan seluruh unsur musyawarah pimpinan daerah senantiasa bekerja keras untuk mencegah masuknya virus corona atau yang kita sebut dengan COVID-19 di Kota Gorontalo. Demikian himbauan ini disampaikan kepada seluruh warga masyarakat Kota Gorontalo untuk diindahkan. Gorontalo bergerak, Gorontalo menjaga, Gorontalo bertahan, Gorontalo melawan corona. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, gimana?
Aksi kocak mereka akan menghibur saat istirahat Anda bersama keluarga. Mana tahu orang anak lain. Bodoh. Dengan lawakan khas Gorontalo, kami hadirkan program penuh tawa dan inspiratif. Mana waktu saya tidak suka di sini ada di luhu. Jadi bagaimana tadi ini? Katakanlah ini orang mau banyak. Kita tengokkan kembali ada di sana ada pertemuan dia menerobos apa yang terjadi berusaha untuk menembak dia. Satu tembakan yang luar biasa sekali. Ini Mohung Guling hanya di Mimosa TV. Ya, masih dengan gangguan alat ekspresi ya, yang untuk paru-paru yang ibu ini nih, yang paling penting nih, supaya kamu tidak mau lagi merokok. Ya, kalau merokok, ya pasti yang diganggu apa yang akan mengalami gangguan atau akan mengalami kelainan, ya paru-paru. Ya, nanti kamu akan paru-paru kamu itu akan mengikat itu yang keluar dari asap rokok itu. Ya, ada yang mau masukin nih, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana, Nak? Perkenalkan nama saya Rahmat Abah dari SMP 5 Negeri 5. Wih, mantap ini SMP 5 ya. Ya, silakan, Nak. Saya ingin bertanya bagaimana cara kita untuk membersihkan organ paru-paru agar tetap bersih. Langkah apa yang harus kita lakukan? Ya, oke, bagus ya. Nah, ada yang mau menjawab ini silakan. Dari sekolah lain, coba silakan jawab, nah. Ayo, supaya paru-paru kamu itu tidak mengalami gangguan kelainan, itu kita harus apa? Apa yang kamu lakukan? Ini yang pasti, jauhi polusi dulu yang pertama. Coba kalau berada di tempat yang ada polusinya, nah pasti yang masuk dalam paru-paru kamu itu adalah karbon dioksida, bukan lagi oksigen yang dibutuhkan oleh tubuh. Nah kalau darah kita cuma mengangkut karbon dioksida, kemudian oksigennya tidak diangkut, karena oksigen itu, ingat loh, oksigen dengan karbon dioksida itu pengikatan dengan Hb itu, HBO itu dengan HbCO, itu yang lebih kuat adalah CO, karbon dioksida. Ya, karbon dioksida. Nah, kalau misalnya kita berada di tempat yang ada polusi, ya otomatis oksigennya juga akan berkurang di dalam darah kita. Itu bisa mengakibatkan kita akan kekurangan oksigen, bisa pingsan. Nah, kemudian apalagi yang tukang merokok. Nih, pasti nikotin ya. Nikotin itu juga akan coba beda sekali, kita lihat ya, beda sekali paru-paru yang bersih dengan paru-paru yang ini nih kamu perhatikan, nih paru-paru yang sudah ada gangguan nih, bayangkan itu, yang tukang merokok, terutama yang tukang merokok nih, pasti setelah melihat tayangan ini tidak akan merokok lagi. Ya, jadi kalau sudah kena kanker, ini dia ya, ini. Nah, jadi ada kanker paru-paru, kemudian ada bronkitis nih, kemudian ada yang disebut dengan asma. Asma itu yang biasa kita sebut dengan paru-paru basah. Nah, biasa kan orang tua bilang jangan mandi malam, karena paru-paru basah. Itu paru-paru basah itu sama dengan asma ya, ini ya, kita nanti akan bernapasnya agak sesak ya, karena ada ini ya, ada lendir-lendir itu, di situ ada meradang ya, bronkitisnya, bronkusnya kalau meradang itu disebut dengan bronkitis ya. Kemudian nih, jadi untuk menjaga, bagaimana cara menjaga? Tentu hindari hal-hal yang tadi yang Ibu sebutkan yang bisa menyebabkan gangguan tadi. Jangan merokok terutama ya. Jangan berada di tempat yang berpolusi, makanya apalagi sekarang juga ya, alhamdulillah ada pakai masker. Jadi selain untuk menghindari percikan-percikan ludah ya dari orang lain atau kumannya, itu juga bisa menghindari polusi. Ya.
nanti bisa yang bisa membantu atau bisa menjawab yang sudah pernah baca banyak sekali ya artikel-artikel tentang itu, silakan. Ya. Kita lanjut ya. Terakhir ini ada sirosis nih, ada sakit kuning untuk hati. Nah, perhatikan nih. Jadi hati yang bersih beda ya, hati bersih dengan hati yang sudah kena ini sirosis. Nah, ini juga jadi ada penyakit hepatitis. Nah, tapi alhamdulillah kalau ini nih, lihat matanya kuning tuh. Mata kuning. Jadi itu yang hepatitis. Ya, tanda-tandanya di situ. Tapi yang biasa kita masih bayi-bayi itu ya, ibu kita itu membawa ke puskes untuk diberi ya vaksinasi. Nah, imunisasi ya, diimunisasi. Nah, ini nih tugas yang harus kamu kerjakan. Nih, dicatat ya. Nih, banyak pertanyaan yang sudah hampir dengan ini nih. Kalau yang nomor 2 ini, maksud ibu kamu harus kaitkan dengan adanya virus yang sedang mewabah ini ya, COVID-19 ya. Jadi bagaimana supaya kita itu kulit kita tidak terkontaminasi dengan virus. Ya kalau di rumah alhamdulillah ya. Tapi kalau orang yang kasihan, kalau orang yang harus keluar untuk mencari nasi, mencari sesuap nasi, untuk bekerja harus yang memang tidak bisa dihindari. Tapi kalau kalian ya ada orang tua kan, jadi cukup di rumah saja belajar, berdoa. Ibu ingatkan ya, jangan lupa tilawah ya, mumpung Ramadan. Kita cari amalan ya, amalan-amalan supaya kita dapat pahala. Kemudian ini juga ada pertanyaan Nina yang keempat juga sama dengan kalian ya. Nah, ibu mau bertanya, ada yang kita biasa ya, kulit kita itu ada yang kulit putih, ada yang kulitnya hitam, ada yang kulitnya hitam banget, ada yang malah yang mau dibilang putih juga enggak ini. Ya, ada yang putih banget, ada yang apa tuh yang tidak ada ini ya. Coba siapa yang bisa menjawab? Ayo, silakan berpartisipasi. Kenapa kulit kita itu ada yang putih, ada yang hitam banget, ada yang ini ya agak putih. Itu kenapa? Pengaruh apa? Tapi jangan sampai malah bikin minder sama kita ya. Ibu juga enggak pusing karena memang semua sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi kita harus tahu kenapa kulit kita menjadi hitam, itu karena adanya pigmen melanin ya. Pigmen melanin itu pada bagian kulit lapisan epidermis. Di epidermis itu ternyata ada 2 loh, ada kulit jangat, kemudian ada kulit yang mengandung pigmen melanin. Nah, pigmen melanin itu warnanya hitam. Nah, kalau dia kelebihan dia akan membuat kulit kita menjadi hitam, tetapi itu Allah sudah ini ya, dia bisa melindungi tubuh kita dari sinar ultraviolet. Jadi tidak perlu ini ya. Ya. Jadi walaupun kulit kita hitam, yang penting ada Allah yang melihat tuh. Ya, bagus, ibadahnya baik. Ya. Jadi ini dicatat ya. Soalnya dicatat. Ini sampai nomor 5, ada 5. Nanti diberikan kepada guru kalian ya. Berikan pada guru kalian, nanti bisa menambah nilai. Jadi kalau yang ya berpartisipasi dengan orang yang tidak juga kan beda. Yang berpartisipasi tentu ada nilai tambah. Ya, tapi kalau orang yang tidak berpartisipasi alasannya apa? Alasannya karena tidak ada channel televisi Mimosa. Ya kan di FB ada. Masa sering update status tapi nggak mau memanfaatkan itu. Ya. Ada yang mau bertanya silakan. Ayo nak. Ya, jadi ibu ulangi lagi materi secara keseluruhan ya. Jadi kita mulai untuk organ ekskresi itu ada 4. Ada 4. Apa ini singkatannya? Ginjal kupahat. Ginjal kupahat, ginjal, kulit, paru-paru, dan hati. Ini merupakan organ ekskresi. Selain ekskresi, ada lagi organ proses pengeluaran yang lain. Apa namanya? Selain ekskresi,
sekresi, dan defekasi. Kalau defekasi, ya silakan. Ada yang mau bertanya? Silakan sayang masuk. Ya putus ya. Jadi ibu lanjutkan ya. Jadi ada defekasi, sekresi, dan ekskresi. Kalau defekasi yang dikeluarkan dalam bentuk padat, feses ya, hasil dari makanan-makanan yang kita makan itu, yang semalam sahur itu yang dikeluarkan itu defekasi. Kemudian sekresi ya, yang dikeluarkan adalah zat yang masih berguna. Ya silakan. Halo. Ya, halo. Ya, assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo mau bertanya, silakan sayang. Iya, Ibu bagaimana cara mencegah virus corona? Ya. Ada lagi yang mau menjawab? Ini silakan yang mau menjawab. Wah, kayaknya ini ibu yang bertanya, kamu ibu yang menjawab, tinggal catat saja ya. Nama saya Maria Ninjui, sekolah di SMK 2. SMK 2. Dah, ya. Ada yang mau SMK 2 Limboto, Ya. kelas APHP. Ya, makasih sayang atas partisipasinya. Ada yang mau menjawab? Silakan. Kan sering anjuran-anjuran kita dengar ya di televisi ya. Anjuran dari Bapak Gubernur, dari semua kalangan itu ada anjuran-anjuran. Ada protokol kesehatan ya. Itu. Jadi itu yang dilakukan. Pasti insya Allah kita akan terhindar dari virus corona. Ya, ada yang mau berpartisipasi silakan. Ya, ada yang mau berpartisipasi silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Perkenalkan nama saya Nuzul Sapi. Dari SMP Negeri 2. Ya. Wah, hebat ini SMP 2 dan 5 ya. Dari sekolah lain mana? Pencegah yang terbaik, mencuci tangan secara rutin dan gel pembersih berbaris alkohol atau sabun dan bilas dengan air. Ya. Menutup hidung dan mulut dengan tisu atau batuk dan bersin pada bagian dalam siku-siku. Sip, bagus ya. Ya, bagus ya. Itu sayang kakak yang ada di Limboto. Hindari interaksi fisik dengan siapapun yang memiliki gejala batuk pilek dan atau flu. Ya. Hebat. Nah, ini pasti sudah dilakukan ini ya. Makasih. Ya, terima kasih banget ya. Jadi itu hal-hal yang harus kita lakukan agar kita terhindar dari virus corona, COVID-19-nya. Jadi banyak hal yang harus kita lakukan. Cukup di rumah saja, belajar di rumah tanpa harus keluar. Ya, masuk, silakan. Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sayang. Nama saya Nurhaliza Cikdetiro dari SMP 5. Ya, silakan. Saya ingin menjawab yang ditanyakan virus corona. Ya, silakan sayang. Kita harus mengikuti anjuran pemerintah agar tidak melaksanakan kegiatan seperti berkumpul agar tidak terkena dampak konflik corona. Ya, bagus agar ya. hidup sehat. Ya, bagus. Jadi berarti kalian sudah paham betul ya. Paham betul bagaimana cara mencegah. Ya, insya Allah kalian akan terhindar, kita semua akan terhindar. Dan virus ini akan segera pergi jauh dari bumi kita yang tercinta ini ya.
Ya, jadi kita harus melaksanakan apa yang sudah dianjurkan pemerintah tadi seperti yang kalian sudah jelaskan itu, ya. Jadi yang belum melaksanakan silakan ikuti apa yang sudah dianjurkan oleh pemerintah. Hindari kumpul-kumpul, biasa kan sering ngumpul-ngumpul daripada ngerumpi di rumah saja, ya. Apalagi sekarang lagi Ramadan ya. Cukup di rumah saja, stay at home. Tetap belajar di rumah, kemudian tetap harus semangat dan jangan lupa berdoa. Ya, kemudian kita harus selalu mencuci tangan. Cara mencuci tangan juga sudah diperlihat bagaimana video itu beredar. Sekarang gampang. Semua informasi ini cepat. Ya, bagaimana cara mencuci tidak cukup dengan hanya ini ya. Apalagi virus ini sebenarnya juga katanya hanya dengan cuci tangan saja, apalagi pakai sabun sudah. Insya Allah kita terhindar dari virus itu. Kemudian juga jangan lupa pakai ya. Tapi jangan ditumpuk loh, kasihan orang lain. Ya. Apalagi pakai masker ya, pakai masker supaya tidak kalau batuk ya, batuk jangan pegang tutup dengan tangan. Nih kalau ditutup dengan tangan percuma, nanti kalau kita pegang lagi yang lain, kasihan yang memegang itu. Ya, banyak sekali yang beredar ya, video-video yang beredar, kita lihat bagaimana penularannya dan yang sudah dijelaskan tadi sip itu. Pasti sudah dilakukan ya, nanti yang lain yang belum OTP yang orang tidak pampat dengar ini, insya Allah setelah tayangan-tayangan tadi, apa yang dibahas tadi, apa yang sudah dijelaskan tadi oleh teman kamu itu bisa kamu lakukan dan kita bisa cepat-cepat terhindar dari virus corona. Ya silakan masuk. Assalamualaikum. Ayo putus. Ada lagi silakan. Ada yang ingin bertanya, yang mau berpartisipasi silakan. Ayo, ya masuk. Assalamualaikum. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa dan di mana? Putus ya? Putus lagi. Ayo masih ada kesempatan yang mau bertanya dan yang mau berpartisipasi silakan. Siang bolong begini daripada tidur, jangan dulu tidur. Belajar dulu. Belajar dulu. Habis ini kita istirahat. Nah, ngabuburit, tapi ngabuburit jangan keluyuran. Ngabuburitnya di rumah aja ya, sambil nunggu buka puasa. Ada lagi yang mau bertanya silakan. Ya, jadi Ibu lanjutkan ya untuk rangkumannya ya. Jadi sudah ada 3 tadi, defekasi, sekresi dan ekskresi. Kemudian untuk ginjal itu sendiri ada ya proses pembuatan urin itu ada 3 tahap ya. Jadi tahap yang pertama adalah tahap filtrasi. Kemudian filtrasi ini menghasilkan urin primer. Di mana? Ya di glomerulus. Kemudian yang kedua di tubulus proksimal, tubulus contortus proksimal itu proses reabsorpsi. Reabsorpsi menghasilkan urin sekunder. Kemudian yang ketiga itu proses augmentasi, yakni menghasilkan urin sesungguhnya. Di mana? Di tubulus contortus distal. Nah, setelah itu dikeluarkan dari ginjal melalui tubulus pengumpul, dia akan keluar melalui ureter, ditampung di kantung kemih, kemudian dikeluarkan melalui hati lagi. Apa? Ya, uretra. Jadi ginjal, ureter, kantung kemih dan uretra. Silakan yang mau bertanya. Assalamualaikum. Putus lagi. Ya, jadi kesimpulannya, jadi organ ekskresi itu ada 4 ya. Ya, yang pertama ginjal, kupahat, ginjal, kulit, hati, paru-paru. Kupahat, ginjal, kulit, paru-paru, hati. Ya, jadi itu organ ekskresi. Kemudian ginjal ini itu ada
ada 2. Jadi ada 3 ya, bagian kulit, korteks, kemudian ada benula, kemudian ada bagian pelvis. Di kulit ada nefron, berjuta nefron, di mana nefron ada badan Malpighi dan kapsula Bowman dan tubulus yang berkelok. Yang bagian atasnya itu tubulus contortus proximal, kemudian yang melengkung Henle, kemudian yang ke atas itu namanya tubulus contortus distal. Kemudian bagian yang keluar itu adalah saluran pengumpul. Nanti dia keluar dari ginjal melalui ureter, tampung kantung kemih, kemudian melalui uretra keluarkan. Kemudian yang organ yang kedua setelah ginjal itu adalah ginjal kulit. Kulit adalah organ yang berperan sebagai alat pelindung, juga sebagai organ ekskresi karena menghasilkan urin. Jadi ada kelenjar keringat ya. Kelenjar keringat ini letaknya di bagian dermis. Jadi kulit ada lapisan epidermis, ada dermis, kemudian ada jaringan adiposa, jaringan lemak ya, yang tempat menumpuk lemak sebagai bantalan. Kemudian ada paru-paru sebagai organ pernapasan, juga sebagai organ ekskresi, di mana pada organ pernapasan dia menarik napas oksigen, kemudian mengeluarkan karbon dioksida. Ya, silakan masuk. Ya, jadi ya lanjut ya. Kemudian tadi paru-paru ya, kemudian paru-paru itu atau pulmo, di mana pulmo ini ada bagian kiri dan kanan, kemudian ya ada keluar trakea, baru bronkus, bronkiolus, alveolus, kemudian hati itu di mana dia banyak yang sering makan hati, sakit hati, padahal tempatnya bukan di situ ya, di atas ginjal ya, di atas sebelah ginjal kanan ya, makanya ginjal kanan itu agak ke bawah, kiri agak ke atas. Kemudian dia mengeluarkan empedu, tapi ingat empedu itu bukan organ yang zat yang tidak diperlukan, dia adalah zat yang masih diperlukan untuk yang mengemulsi lemak. Kemudian gangguan tadi pada ginjal itu berupa batu ginjal, kemudian ada ada nefritis, kemudian pada hati ada penyakit hepatitis, kemudian pada paru-paru ada bronkus ya, bronkitis, kemudian ada apalagi ada bronkitis, kemudian ada kanker paru-paru, emfisema juga. Ya, itu karena orang-orang yang suka merokok tadi. Ya. Jadi setelah kalian mendengarkan kesimpulan tadi, ya, insya Allah kita bisa semua memahami apa itu organ ekskresi dan bisa menjaga kesehatan tubuh kita, terutama organ-organ yang sudah diberikan oleh Allah tadi ya, sangat vital. Kita harus jaga, kita harus bersyukur, kita harus bisa mampu melakukan hal-hal yang memang tujuannya untuk kesehatan kita. Jadi lakukan hal-hal yang baik mumpung Ramadan, silakan di rumah saja, tetap semangat untuk belajar, jangan lupa ya, jangan bangkit dulu dari tempat duduk, masih ada materi selanjutnya ya. Nah, jadi adik-adik di rumah, sampai di sini pertemuan kita hari ini, tetap semangat belajar dari rumah. Selanjutnya nanti kita akan ketemu lagi dengan materi yang akan disampaikan oleh Bapak Guru kita. Tetap di rumah ya, jangan kemana-mana, jangan beranjak dulu. Ya, terima kasih pada Dinas Pendidikan Kota Gorontalo dan Mimosa TV ya, karena sudah melaksanakan program ini sehingga anak-anak tetap semangat belajar, tidak tidak bosan di rumah. Karena banyak yang sudah bertanya, Ibu kapan mau sekolah? Ya, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.